Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang CRM Microsoft Dynamics. Nama saya Muhammad Noval Suarsoyo. Saya Jirfan Nurul Tawael. Saya Siti Nama saya Nurjana. Muhammad Noval Zafran. Nama saya Jenny Salsabila, NIM 2112500448. Saya akan menjelaskan apa itu MIS Dynamics. Based on Microsoft.com, Dynamics 365 adalah aplikasi untuk portofolio bisnis yang memberikan sistem pengerjaan yang lebih efektif. Dynamics 365 juga dinilai mampu memberikan pengalaman baru bagi penggunanya untuk merasakan kemudahan dalam berbisnis dengan biaya yang relatif rendah. Berapa harganya? Based on Microsoft.com, Dynamics 365 secara profesional itu sekitar $65 atau per month, per user month atau per bulan, serta melakukan fitur Core Salesforce Automation and Microsoft 365 Integration, di mana fitur ini akan mempersingkat proses penjualan, namun mendatangkan revenue lebih besar, serta membuat proses transaksi lebih cepat dengan otomatisasi tenaga penjualan. Dynamics 365 Sales Enterprise itu sekitar $95 per bulan. Pada versi ini, mereka lebih melibatkan peran AI yang bisa disesuaikan untuk masa mendatang atau advanced customization, seperti pembuatan record, updates, email, dan meeting assistant, search opportunity summaries. Dynamics 365 Sales Premium itu sekitar $135 per bulan. Versi ini hampir sama dengan Dynamics 365 Sales Enterprise, namun ada fitur tambahan yaitu solusi intelijen bawaan yang dapat disesuaikan untuk penjualan dan manajer. Dan terakhir ada Microsoft Relationship Sales, itu sekitar $162 per bulan. Versi ini hampir sama dengan Dynamics 365 Sales Premium, namun dengan tambahan fitur LinkedIn Sales Navigator Enterprise, di mana fitur ini memungkinkan sales profesional untuk membangun relasi dalam skala besar. Saya lanjut akan membaca kenapa mesti pakai Dynamics 365. Karena Dynamics 365 meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Antara lain fokus area ini di bagian penjualan, di bagian dukungan, supply chain management, keuangan, dan marketing. Lalu selanjutnya di bagian key features ini ada antarmuka atau UI untuk ringkasan peluang, pembaruan, persiapan, dan pertemuan. Di bagian integration, di sini kita dapat mengintegrasikan dengan Outlook dan Teams. Selanjutnya di Generative AI Capabilities. Di sini kita bisa meringkas catatan dan pembuatan konten di email. Selanjutnya, selain itu ada lagi nggak sih kenapa kita mesti milih Microsoft Dynamics 365 ini? Yang selanjutnya ada efisiensi operasional. Bagaimana Dynamics 365 dapat mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi waktu serta biaya operasional. Selanjutnya peningkatan produktivitas alat dan fitur yang mendukung peningkatan produktivitas karyawan. Lalu selanjutnya skalabilitas, kemampuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dari skala kecil hingga besar. Masih kurang, tambah lagi dong. Tenang Dynamics juga ngasih keuntungan lainnya seperti otomasi dan AI. Bagaimana Dynamics 365 menggunakan otomatisasi dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Yang kedua, integrasi. Kemampuan Dynamics 365 untuk berintegrasi dengan aplikasi Microsoft lainnya seperti Office 365, Power BI, dan Azure. Yang ketiga ada kustomisasi. Tingkat fleksibilitas dalam menyesuaikan modul dan proses bisnis sesuai kebutuhan spesifik perusahaan. Berikut adalah demo dari aplikasi dari Dynamics, Microsoft Dynamics. Susah nggak sih pakai Dynamics 365?
Ada tantangan, tapi solusi juga ada. Antara lain yaitu adaptasi pengguna, di mana tantangannya adalah pengguna mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi menggunakan sistem baru, terutama jika mereka terbiasa dengan sistem lama. Solusinya yaitu Dynamics 365 menyediakan pelatihan dan dukungan berkelanjutan untuk pengguna, mendorong budaya perusahaan yang mendukung perubahan dan inovasi, juga dapat mempercepat adopsi. Lalu yang kedua ada biaya implementasi dan pemeliharaan, di mana tantangannya adalah implementasi Dynamics 365 memerlukan investasi yang signifikan, baik dalam hal biaya, lisensi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Solusinya adalah membuat perencanaan anggaran yang rinci dan realistis, memanfaatkan model pembayaran berbasis langganan yang fleksibel untuk mengelola biaya dengan lebih efektif. Dan yang terakhir, integrasi dengan sistem yang ada. Tantangannya adalah integrasi dengan aplikasi dan sistem yang sudah ada bisa menjadi tantangan teknis, terutama jika ada ketidakcocokan untuk atau kebutuhan untuk kostumisasi. Solusinya adalah melakukan analisis kebutuhan integrasi sejak awal dan bekerja sama dengan pengembang yang berpengalaman dalam integrasi Dynamics 365. Menggunakan alat dan API yang disediakan oleh Microsoft juga dapat mempermudah proses integrasi. Next. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.